Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita masuk ke materi pasar dalam perekonomian. Nah, di sini kita akan membahas mengenai permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan dan juga pasar ya. Nah, sekarang kita masuk yang pertama, yaitu mengenai permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Hal yang berkaitan dengan konsep permintaan adalah kuantitas yang diminta merupakan kuantitas yang diinginkan. Kemudian keinginan konsumen tersebut disertai oleh kemampuan serta kesediaan untuk membeli. Kemudian ada kuantitas yang diminta dinyatakan dalam satuan waktu. Nah, dalam permintaan itu dikenal adanya hukum permintaan, di mana jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka permintaan akan menurun, ya. Nah, jika harganya naik, maka jumlah permintaan akan turun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka permintaan akan meningkat pada saat posisi ceteris paribus, di mana faktor-faktor yang lain tetap ya. Nah, di sini kita lihat di sini adalah jika harga suatu barang naik, ya, misalkan contohnya gini deh, kita ingin makan bakso. Yang kita tahu sebelumnya adalah bakso itu satu porsi 10.000. Ternyata harganya naik. Kita hanya membawa uang, misalkan kita mau bawa uang 50.000. Kita mau beli bakso itu 5 porsi. Ternyata kita membawa uang 50.000 tidak dapat membeli 5 porsi bakso karena harganya ternyata naik menjadi 12.000 misalkan. Berarti jumlah yang kita beli bakso tersebut kurang dari 5. Karena apa? Karena uangnya tidak cukup, karena harganya naik. Dan sebaliknya juga, misalkan harga itu turun, maka jumlah yang diminta naik. Misalkan kita kemarin tahu harganya naik gitu kan. Ternyata sekarang harganya turun. Berarti bias kita mau beli 2 bungkus jadi 5 bungkus. Karena kenapa? Harganya turun. Oke. Kemudian faktor yang mempengaruhi permintaan, ada harga barang atau jasa itu sendiri, pendapatan, jika pendapatan naik atau turun, ya kita pendapatan naik maka harga barang permintaan akan naik. Kalau harga barang atau jasa ini adalah negatif ya, bersifat negatif di mana berbanding negatif ya, sifat negatif, kemudian pendapat ini adalah positif. Kenapa? Karena pada saat pendapatan naik, maka jumlah yang diminta pun naik. Kalau harga barang atau jasa, yang tadi, kalau harga barangnya naik, maka jumlah yang diminta akan turun. Kalau pendapatan, makin besar pendapatan seseorang, maka jumlah yang diminta juga akan naik. Makin banyak yang dibeli, gitu kan. Kemudian harga barang substitusi dan komplementer. Harga barang substitusi itu barang pengganti. Misalkan kalau nggak ada pulpen, ya pakai pensil, gitu ya. Nah, kalau komplementer itu saling melengkapi, misalkan teh sama gula, kopi sama gula, atau misalkan motor dengan bensin, mobil dengan bensin ya. Itu saling melengkapi. Kalau misalkan teh mau bikin teh manis tanpa gula ya nggak jadi manis. Kopi dan lain sebagainya begitu, dan juga dengan mobil. Kalau nggak ada bensin ya nggak bisa jalan gitu kan. Kemudian ada selera. Selera itu juga disebut juga tren ya. Kalian mungkin tren ya. Tren, yang lagi tren itu apa? Nah, yang banyak-banyak dicari, maka jumlah permintaan itu akan naik. Ini bersifat positif juga. Jumlah penduduk juga sama. Kalau makin banyak jumlah penduduk di negara tersebut atau di daerah tersebut, maka jumlah yang diminta juga akan naik. Jika jumlah penduduk itu kecil atau sedikit, maka jumlah yang diminta juga akan sedikit. Kemudian ekspektasi harapan masyarakat atau konsumen di masa depan, misalkan mungkin nanti akan naik ya harga barangnya, kita beli sekarang saja misalkan, atau enggak nanti akan turun gitu harga barang tersebut. Biasanya nih momen-momen ini terjadi pada kalau yang biasa kita perhatikan itu adalah menjelang hari raya ya. Kemudian ada intensitas kebutuhan. Intensitas kebutuhan dari tingkat sosial seseorang.
ya high class, kelas menengah ke bawah, menengah ke atas dan lain sebagainya, pasti intensitas kebutuhan akan berbeda. Kemudian perkiraan pendapatan di masa depan. Kira-kira pendapatan saya nanti berapa ya? Sedangkan habis kontrak, misalkan kita kerja nanti akan habis kontrak, berarti saya harus mengurangi pendapatan saya gitu ya, karena gajinya pasti akan berkurang gitu. Kemudian jenis-jenis permintaan dan hukum permintaan yang tidak berlaku. Nah, jenis-jenis permintaan di sini ada permintaan efektif dan ada permintaan potensial, ada permintaan absolut. Kalau efektif itu diiringi dengan kemampuan untuk membeli dan membelinya. Kalau permintaan potensial diiringi dengan kemampuan untuk membeli, memang ada uangnya tapi belum dibeli, belum ada keinginan untuk membelinya. Kalau permintaan absolut itu ada keinginan untuk membeli tapi tidak diiringi dengan kemampuan atau nggak ada duitnya, bahasanya seperti itu ya. Kemudian hukum permintaan yang tidak berlaku. Hukum permintaan ini bisa tidak berlaku pada saat barang itu adalah barang inferior, pada jenis barang inferior. Kemudian ada prestis. Kalau prestis itu kayak apa ya? Kayak kebanggaan kali ya. Prestis kayak menunjukkan jati diri seseorang, misalkan, oh dia mah orang kaya gitu kan, menunjukkan oh kalau pakai ini menunjukkan nih saya orang kaya atau bagaimana begitu ya. Nah, misalkan biasanya kan itu menunjukkan prestis biasanya artis-artis atau tingkat sosialita ya high class lah ya. Kemudian hubungan harga dan kualitas, misalkan dari handphone atau misalkan dengan merek-merek misalkan iPhone atau Samsung, atau merek sepatu misalkan Nike, ya kan, Airwalk dan lain sebagainya. Walaupun harganya mahal tetap dibeli karena tahu kualitasnya bagus. Harga menunjukkan kualitas. Kemudian ada prediksi harga terus-menerus naik. Nanti berikutnya wah pada kondisi perekonomian sekarang harganya terus naik, yang mau nggak mau dibeli, harus dibeli. Misalkan gas itu mau nggak mau dibeli. Beras, kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Misalkan itu contoh simpelnya, itu mau nggak mau harus dibeli. Misalkan kebutuhan pokok biasanya seperti itu ya. Walaupun naik terus-menerus otomatis ya harus dibeli ya. Kemudian dalam kita di sini dalam permintaan ada kurva. Kurva permintaan itu ya dari kiri atas ke kanan bawah, dari kiri atas ke kanan bawah ya, kiri atas ke kanan bawah. Kita lihat contoh kombinasi A sampai dengan E. Di sini ada harga P, di sini ada Q, di sini adalah P, di sini adalah Q. Maaf ya, di sini adalah Q. Seperti biasa ya, kita ini dari P-nya adalah ini, dari yang terendah 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Kemudian di sini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ya, kemudian di sini apa namanya? Kita ambil ya, pasangkan ya, kalau bahasa 5000 dengan 10. 20 dengan 4 dan lain sebagainya dan seterusnya ya, maaf. Dan seterusnya yaitu terbentuklah dari kiri atas ke kanan bawah. Ini namanya permintaan atau demand. Ya, ini adalah D atau demand, permintaan. Dari kiri atas ke kanan bawah terbentuklah kurva permintaan. Kemudian pergeseran kurva. Kurva permintaan juga bisa bergeser jika harga barang komplementer dan substitusi apakah mengalami kenaikan atau penurunan, jumlah pendapatan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, jumlah dan karakteristik penduduknya, tinggal sosialnya, mode, selera, perkiraan dari masa depan, dan hari raya keagamaan dan kondisi sosial dan ekonomi. Kemudian permintaan itu bisa mengalami peningkatan, ya, peningkatan pada saat di mana jumlah yang diminta itu akan naik, bisa jadi terjadi jika harga itu tetap atau harga itu turun. Ya, bukan naik ya, di mana harga mengalami penurunan. Ini contoh di sini dilihat pergeserannya adalah ke kanan atas. Pergeseran ke kanan atas jika harga itu turun, maka jumlah yang diminta naik. Pergeseran ke kanan, pergeseran ke kanan atau harga itu tetap. Ya.
Nah, nanti kita akan bahas mengenai elastisitas dan lain sebagainya ya. Kemudian di sini itu adalah peningkatan permintaan di mana bergesernya ke kanan. Pada saat harga itu turun, maka jumlah yang diminta naik. Tadi kan berbanding terbalik ya. Kemudian ada lagi penurunan. Penurunan permintaan itu bisa terjadi jika harga itu naik, ya, atau tetap, maka jumlah permintaan itu akan turun, ya. Di mana hukum permintaannya kan harga naik, maka jumlah yang diminta akan turun. Ini bergeser ke kiri. Ini adalah penurunan permintaan. Mungkin itu saja ya yang ingin Ibu sampaikan mengenai permintaan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, mungkin dari penjelasan Ibu masih kurang jelas dan lain sebagainya, bisa kamu tanyakan langsung ke Ibu. Ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata, kita sama-sama sambil belajar. Memang BDR ini online ini pembelajaran juga buat kita semua, dan untuk Ibu juga untuk bisa selalu belajar untuk menyampaikan secara online seperti ini. Oke, secara media pembelajaran. Oke, terima kasih. Mohon maaf lahir batin jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.